Ada satu kekuatan positif di semesta ini yang tak terbatas kekuatannya, yang disebut dengan cinta. Cinta yang saya maksud bukan rasa perasaan. Itu hanya bagian kecil saja dari cinta. Cinta yang saya maksud adalah the power, daya. Dan cinta itu sesungguhnya adalah kekuatan positif. Kita semua dilahirkan oleh cinta. Dan kita lahir untuk menjadi cinta. Dan seharusnya kita hidup dengan cinta. Mari kita awali pagi ini dengan cinta, dan mari kita isi hari ini dengan cinta. Maka sudah dipastikan hadiahnya pasti cinta. Start the day with love. Fill the day with love. Siapapun yang mengawali paginya dengan cinta dan mengisi hari-harinya dengan cinta, hadiahnya sudah tidak usah diragukan lagi, adalah cinta itu sendiri. Itu sebabnya Al-Quran mengajarkan sesuatu yang sangat menakjubkan. Ada dua kalimat Ar-Rahman, Ar-Rahim diulang dua kali di permulaan dan di tengah, yaitu di Quran surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim. Jadi pesan cintanya dari Allah, awalilah hidupmu dengan cinta dan isilah hidupmu dengan cinta, maka akhirnya pasti cinta. Dan di akhir Quran surat Al-Fatihah tidak ada lagi Ar-Rahman Ar-Rahim. Karena cukup mengawali dengan cinta, diisi dengan cinta, akhirnya itu pasti cinta. Jadi akhir itu sudah merupakan akibat dari sebab yang ditimbulkan oleh kita. Oleh karena itu saya selalu menekankan kepada kita semua, kalau berdoa jangan cuma untuk kelompok kita. Kalau mau berdoa jangan cuma untuk keluarga kita, kampung kita, negara kita, janganlah. Berdoa itu coba untuk seluruh makhluk saja. Bahkan bukan sekedar yang kelihatan, karena yang namanya makhluk itu sekarang banyak di sekitar kita makhluk yang tidak sedang memiliki tubuh, sedang menunggu antrian untuk memiliki tubuh yang baru. Siapa tahu yang disebut dengan makhluk itu adalah orang tua kita, ayah kita, ibu kita, anak kita yang sudah meninggalkan kita, leluhur kita, semua orang yang telah menjadi marga lantaran kita ada di sini. Pernahkah kita menyapa mereka? Karena mereka itu tidak pernah mati. Tidak ada yang namanya kematian. Hanya berpisah saja ruhnya dengan raganya untuk sementara waktu. Yang namanya ruh, yang namanya jiwa abadi, seabadi ilahi. Kalau kita semua sadar dengan itu, sebetulnya tidak ada ilusi keterpisahan. Orang yang disebut meninggal dunia karena meninggalkan kita, itu cuma raganya saja. Tetapi beliau itu masih ada di sekitar kita, bersama kita. Bukankah ruang kosong ini adalah ruang keabadian dan selamanya akan ada? Sedangkan benda-benda yang berwujud di ruang kosong ini hanya datang dan pergi. Kadang ada, kadang tidak ada. Tapi ruang kosong ini adalah ruang keabadian. Ini akan selamanya ada. Bukankah orang-orang yang meninggal itu menghembuskan napas terakhir? Kemana napas terakhir dihembuskan? Bukankah ke sini juga? Sedekat itu sebetulnya kalau kita sadar. Oleh karena itu, selamat datang di ruang kesadaran. Baik sahabat yang datang langsung di tempat ini maupun sahabat-sahabat yang sekarang ikut online, baik di live TikTok maupun di YouTube.
Karena sekarang yang sedang mendengarkan kajian ini ada ribuan orang di luar sana. Itulah teknologi. Karena kalau semua datang ke sini tidak akan cukup untuk menampungnya. Yang datang di sini itu bagus, yang tidak datang di sini juga bagus. Semuanya adalah baik-baik saja. Tidak ada baik dan buruk. Karena baik dan buruk hanya penilaian pikiran kita sendiri. Oleh karena itu, mari kita bersyukur hari ini kita masih diberikan pinjaman kehidupan, dan semoga pinjaman kehidupan ini menyadarkan kita bahwa di balik pinjaman kehidupan sesungguhnya Sang pemilik kehidupan masih akan menggunakan kita untuk menjadi kepanjangan tangannya, menyampaikan cinta kasihnya kepada semua makhluk. Mari kita bertekad mulai saat ini tidak boleh ada orang yang berkurang kebahagiaannya bertemu dengan kita. Tidak boleh ada orang yang berkurang ketika mendengarkan kata-kata kita. Tidak boleh ada orang yang terluka lagi hatinya ketika berjumpa dengan kita. Jadilah sumber cinta, sumber sukacita, sumber welas asih, sumber kedamaian, sumber ketentraman bagi semua makhluk. Percayalah sama saya, kalau kita sudah menjadi sumber cinta, jangankan manusia, tumbuh-tumbuhan bahkan seekor semut pun merasa aman dengan kehadiran kita. Oleh karena itu, mari kita sampaikan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada Dia Sang Pemilik semesta yang telah mengizinkan kita hidup saat ini dengan penuh kesadaran. Mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita mohon ridho dan restunya. Semoga Allah meridhoi, memberkahi, dan terutama membukakan pintu kecerdasan kita, membukakan segala tirai yang menutupi pandangan kita dengan wajah sucinya. Dan oleh karena itu mari kita sapa asmanya dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita hari ini izinkan saya untuk menyampaikan pendahuluan melalui Quran surat Asy-Syu'ara, Quran surat yang ke-26. Kenapa saya mengajak kita semua untuk memahami ini? Karena sesungguhnya kita itu punya 5 tubuh. Tubuh kita yang pertama namanya tubuh spiritual, spiritual body. Itu yang paling puncak itu. Di bawah tubuh spiritual kita diberikan yang namanya intuitive body, yang disebut dengan tubuh intuisi. Di lapis yang ketiga kita diberikan yang namanya mental body, yang disebut dengan tubuh mental. Itu berhubungan dengan pikiran, baik pikiran sadar maupun pikiran bawah sadar. Di level yang keempat, lebih kasar lagi, kita oleh Allah diberikan yang namanya energy body, tubuh energi. Dan yang paling kasar, yang paling bawah, yang kelihatan wujudnya itu yang disebut dengan physical body, yang disebut dengan tubuh fisik. Jadi urutan yang pertama adalah spiritual body, turun menjadi yang kedua adalah intuitive body, yang ketiga adalah mental body, yang keempat adalah energy body, dan yang terakhir yang paling kasar itu yang disebut dengan physical body, tubuh fisik. Kalau tubuh yang paling atas tadi spiritual body sehat, maka semua tubuh yang 4 bawahnya akan sehat. Nah berbeda, kalau tubuh fisiknya sehat, tidak ada pengaruh pada 4 tubuh yang di atasnya. Makanya orang-orang di seluruh dunia sekarang ya sedang gandrung dengan istilah kesehatan holistik. Holistik dari kata whole. Whole itu artinya
seluruhnya. Jadi kesehatan holistik itu kalau kita ingin sehat tubuhnya, maka sehatkan yang pertama adalah tubuh spiritualnya, spiritual body. Kalau berbicara tentang spiritual, itu ada kaitan dengan jiwa. Oleh karena itu, ya, yang disebut dengan sakit jiwa oleh masyarakat pada umumnya sebetulnya itu kurang tepat. Yang terjadi kan sebetulnya adalah stres, lalu pikiran tidak terkendali. Jadi yang namanya sakit jiwa itu adalah jiwa kita ini kotor. Jiwa kita ini kering kerontang. Karena selama hidup kita, jiwa kita sama sekali tidak dihiraukan. Kita terlalu fokus dalam hidup ini mengurusi aspek physical body yang namanya tubuh fisik ini. Jadi bisa jadi orang kelihatan seperti sehat saja, padahal jiwanya kotor. Jadi yang disebut dengan orang gila sebetulnya oleh masyarakat ya, itu bukan sakit jiwa sebetulnya. Itu ada masalah sebetulnya dengan otaknya. Ada ketegangan, ada stres di situ. Jadi jiwa itu, ya, jiwa itu bagian dari ruh. Jadi ruh itu ada 3 bagian dalam ilmu agama, terutama dalam agama Islam. Ketika kita berbicara ruh, itu ada 3 bagian. Bagian yang pertama adalah nurullah. Bagian yang kedua adalah nur Muhammad. Bagian yang ketiga adalah nur insan. Itu yang disebut dengan jiwa. Jadi nur insan itu yang disebut dengan diri pribadi kita yang sejati. Nah, kenapa jiwa itu sakit? Karena jiwa ini tidak mendapatkan asupan nutrisi baik dari nurullah maupun dari nur Muhammad. Artinya jiwa ini berdiri sendiri, tidak terakses dengan alam-alam tingginya. Nah, jiwa yang semacam ini yang disebut dengan jiwa kegelapan. Nah, jiwa yang semacam ini sebetulnya yang disebut dengan sakit. Bisa jadi, mohon maaf, kelihatan orang beraktivitas, beribadah, tapi jiwanya kotor. Nah, jiwa yang kotor itulah sebetulnya yang disebut dengan jiwa yang sakit. Dan ternyata riset membuktikan orang yang tubuh spiritualnya tidak sehat, ternyata 4 tubuh yang di bawahnya, baik itu tubuh intuisi, tubuh mental, tubuh energi, dan tubuh fisiknya kelihatan tidak sehat. Nah, oleh karena itu, kalau kita berbicara orang sakit, jangan terfokus pada sakit fisik sebetulnya. Tubuh fisik yang sakit itu hanya akibat sebetulnya dari 4 tubuh di atasnya sakit. Oleh karena itu, ya, tubuh fisik ini ketika diobati biasanya, ya, dikasih obat hanya untuk menghilangkan rasa sakit sementara, dan besok lusa sakit lagi. Kenapa? Karena penyebab timbulnya sakit itu sama sekali tidak diurus. Jadi tubuh fisik ini sakit gara-gara 4 tubuh yang lainnya sakit. Jarang ya orang ketika tubuh fisiknya sakit kemudian dia menata jiwa. Oh, saya sadar bahwa tubuh fisik saya sakit akibat dari tubuh spiritual saya sakit, tubuh intuisi saya sakit, tubuh mental saya sakit, tubuh energi saya sakit. Maka yang diperbaiki adalah 4 tubuh itu. Jarang. Ketika sakit kepala pasti minum obat penghilang sakit kepala, betul nggak? Nggak pernah ya. Kemudian cari orang minta bantuan, ini saya sakit kepala, kayaknya jiwa saya sakit deh. Jarang. Padahal itu benar, ya. Semua sakit yang ada di tubuh fisik ini hanya pesan cinta, dan pesan cintanya adalah tolong perbaiki tubuh Anda yang lain, karena tubuh fisik ini hanya menjadi akibat dari sakitnya tubuh-tubuh yang lain. Nah, banyak orang yang tidak sadar kalau dirinya sakit. Karena dia menganggap yang namanya sakit itu adalah sakit di tubuh fisik. Padahal 4 tubuhnya itu tidak sehat. Nah, itulah yang akan kita bahas saat ini. Nah, oleh karena itu saya akan memulai dari Quran surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-77. Bisa dilihat di layar monitor. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innahum aduwwul li
illa rabbal alamin. Karena sesungguhnya apa yang kamu sembah itu adalah musuhku kecuali Tuhan semesta alam. Jadi sepanjang kita belum bisa menyembah Tuhan semesta alam, karena kita tidak tahu Dia, tidak kenal Dia, maka dapat dipastikan selamanya kita akan menyembah yang selain itu. Bahkan orang ya, ketika dia itu mungkin sembahyang, ketika ditanya siapa yang Anda sembah, pasti akan mengaku saya menyembah Allah. Untung aja Allah tuh gak pernah ribut, Allah tuh gak pernah comel. Coba kalau Allah punya mulut, langsung Allah bicara, enak aja kata Allah. Sepanjang kamu sembahyang, kamu tidak menyembah aku, karena yang kamu ingat bukan aku. Untung aja Allah gak comel. Betul apa tidak? Makanya selingkuh kepada Allah yang disebut dengan syirik, itu sebetulnya hanya akibat. Syirik itu akibat kita tidak tahu dan kenal kepada Dia. Maka siapapun yang tidak berusaha tahu dan kenal kepada Dia, selamanya dia sesungguhnya menyembah musuhnya Allah. Dan itu menjadi sumber penyakit. Jiwa kita tidak mendapatkan asupan. Ketika jiwa tidak dapat asupan, tidak dapat nutrisi, maka jiwa pasti sakit. Sama seperti tubuh fisik kita. Kalau tubuh fisik kita tidak dapat air, tidak dapat makanan yang bergizi, makanan yang sembarangan, kan tubuh fisik pun sakit. Tubuh spiritual, tubuh intuisi, tubuh mental, tubuh energi, ketika mereka tidak mendapatkan nutrisi yang sesungguhnya, sakit juga. Cuman jarang orang merasakan sakit di dimensi itu. Itu aja. Dan setelah kajian ini saya berharap kita semua bisa jujur pada diri sendiri. Oh ternyata sakit saya bukan hanya di fisik saya, tetapi tubuh yang lain pada diri saya pun ternyata perlu saya perbaiki. Karena itu tidak disadari selama ini. Paham sampai sini? Oke, lanjut dulu. Pelan-pelan ya ngajinya. Alladzi khalaqani fahuwa yahdini. Yaitu Tuhan yang telah menciptakan aku, maka dialah yang menunjuki aku. Kemudian ayat yang ke-79, walladzi huwa yut'imuni wa yaskini. Dan Tuhanku yang Dia memberi makan dan minum kepadaku. Ayat yang ke-80, wa iza maridtu fahuwa yasfin. Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku. Jadi ayat ini menyatakan bahwa sakit itu bukan takdir. Sakit itu bukan pemberian dari Allah. Apalagi sakit itu katanya warisan, genetik. Aduh, itu menghina leluhur kita. Kan ada orang yang kemudian, kenapa kamu sakit? Oh ini sudah genetik, keturunan. Orang tua kita, boro-boro kita berterima kasih atas kelahiran kita. Bahkan orang tua kita dituduh sebagai sumber penyakit oleh kita. Bukankah kita sudah menghina leluhur kita sendiri? Dan seenaknya mengatakan sakit saya ini adalah genetik. Betul, saya yakin bahwa genetik itu ada. Dan ternyata genetika itu tidak permanen. Genetika itu tumbuh atau tidak tumbuh terserah pola kita. Mungkin saja semua kita ini mewarisi kanker, mungkin. Tapi kanker ini bisa tumbuh atau tidak tergantung diberi nutrisi atau tidak. Kan sebetulnya itu yang ngasih nutrisi bukan orang tua kita, kan diri kita sendiri. Sekarang belajar mengambil tanggung jawab. Kalau ada apa-apa jangan menyalahkan pihak lain. Sakit saja masih menyalahkan leluhur kita. Dia yang telah berjasa melahirkan kita, dia yang telah menjadi marga lantaran untuk kelahiran kita. Boro-boro mengembalikan cinta kasih kepada mereka. Bahkan sakit yang diderita oleh kita pun ditempuhkan sama leluhur kita. Luar biasa kita ini. Cuman tidak disadari. Cerita tentang begini, ini bukan cerita bohong. Karena setiap saya masuk di kelas holistik, ketika saya sedang ngasih terapi, sedang menjadi healer, saya sedang menterapi orang-orang yang sakit, dan saya wawancarai satu persatu.
Ternyata banyak sekali yang menyangka satu, sakit itu takdir dari Allah. Seakan-akan Allah ngasih penyakit. Makanya kadang-kadang kita kalau berdoa juga seenaknya. Semoga Allah mencabut penyakit yang sedang saya derita. Kalau Allah yang mencabut seakan-akan kita sedang menuduh Allah yang menanam. Betul apa tidak? Sedangkan ayat ini mengatakan wa iza maridtu fahuwa yasfin, dan apabila aku sakit dialah yang menyembuhkan aku. Allah itu hanya membantu kita menyembuhkan. Dan ketika menyembuhkan berarti Allah memproses sakit kita menjadi sembuh. Jadi sebetulnya Allah itu luar biasa. Oleh karena itu ya, ketika kita sedang diproses, semua penyakit kita ikut prosesnya Allah. Contoh, sakit di jiwa kita diproses oleh Allah. Prosesnya seperti apa? Mohon maaf. Karena kita tidak sadar jiwa kita sakit, kita asik dengan urusan dunia. Untuk sementara waktu, semua yang dititipkan kepada kita diambil dulu oleh Allah. Lewat kebangkrutan, ditipu orang, usaha gagal, macam-macam judulnya. Tapi intinya itu adalah proses sebetulnya. Karena Allah ingin menyembuhkan jiwa kita yang sakit. Dan rata-rata orang baru sadar bahwa jiwanya sakit setelah kebangkrutan yang luar biasa, baru mengalami kebangkitan. Maka jadi kelas spiritual seperti ini hampir dapat dipastikan jarang orang yang sedang berada di puncak kejayaan duniawi. Nasib saya memang seperti itu. Jarang orang yang sedang di puncak duniawi datang ke tempat ini, jarang. 99% di kelas spiritual ada orang-orang yang sedang mengalami masalah keluarga, penyakit fisik, kebangkrutan ekonomi, dan macam-macam. Dan kita mengira itu musibah, padahal judul musibah dari kita sendiri yang sebenarnya Allah sedang memproses supaya kita sembuh dan menyadari bahwa kita sakit di dimensi itu. Saya ketemu orang-orang yang sakit di kelas camp holistik. Lalu pertanyaan saya begini, biasanya akhir-akhir sesi, seneng gak dapat pelajaran dari saya? Oh, seneng sekali. Kenapa seneng? Saya sekarang jadi sadar betapa selama ini hidup saya gak karu-karuan. Saya kurang bersyukur, bla bla bla, macam-macam. Oh, kalau begitu senang dong ketemu saya. Oh, senang sekali, saya bersyukur sekali bisa ketemu. Dan saya bisa sadar tentang kehidupan saya yang kurang tepat selama ini. Alhamdulillah. Coba ingat-ingat, yang mengantarkan kalian ketemu saya itu siapa? Allah? Bukan. Yang mengantarkan kalian ketemu saya itu sakit yang sedang kalian derita. Kalau nggak sakit ya ketemu saya. Sekarang coba bilang terima kasih sakit karena denganmu aku diantarkan pada orang-orang yang berkesadaran. Kalau aku nggak sakit, aku tidak akan ketemu dan belajar kesadaran. Jadi sebetulnya yang akan mengantarkan kita kepada Allah bisa jadi segala sesuatu yang sangat kita benci dalam hidup ini. Yang akan mengantarkan kita kepada Allah bisa jadi sesuatu yang sangat kita tidak sukai dalam hidup ini. Kita baru bisa menerima yang tidak disukai itu setelah kita menyadari ternyata saya diantarkan pada kesadaran ini oleh sesuatu yang tidak saya sukai. Ada orang yang harus kehilangan 800 miliar loh baru ketemu saya. Dan setelah ketemu saya kemudian belajar kesadaran, memiliki perspektif kehidupan yang baru. Karena perspektif kehidupan, sudut pandang terhadap kehidupan itu yang akan mengantarkan kita pada surga secara psikologis. Dan kita akan menemukan kedamaian ketika memiliki sudut pandang yang bagus terhadap kehidupan. Contoh, masa lalu itu tidak bisa diubah, tapi cara memandang masa lalu bisa kita ubah saat ini.
Ketika kita bisa mengubah cara pandang kita pada masa lalu kita, saat itu kita menemukan kedamaian. Padahal masa lalunya tidak berubah, tapi cara pandang kita yang dirubah, ternyata kedamaian lahir dalam diri kita. Sudut pandang itu hanya bisa berubah ketika kita meningkat kesadarannya. Dan kita meningkat kesadarannya ketika kita bersentuhan dengan orang-orang yang berkesadaran. Dan kita baru bersentuhan dengan mereka yang berkesadaran setelah kita mengalami berbagai macam penderitaan, tekanan dan kebangkrutan. Bukankah itu yang kita benci yang telah mengantarkan kita pada kesadaran itu? Betul? Makanya saya sering mengatakan Allah selalu menunggu di tempat yang kita tidak suka. Dan semakin kita menolak yang kita tidak suka, maka kita semakin terjauh dari Allah. Padahal semua yang kita tidak suka bisa jadi adalah proses. Tetapi apa yang terjadi? Malah kita protes. Bukan menikmati proses, bukan menerima proses, malah kita protes. Nah, ketika kita banyak protes daripada menikmati proses, bersiap-siaplah kita akan semakin tenggelam dalam penderitaan kita sendiri. Itulah kenapa judul kita hari ini adalah proses dan protes. Ini baru judulnya. Paham ya? Nah, bedanya tipis proses dengan protes itu. Ya, hanya beda S dengan T. Tetapi dalam pelaksanaannya membuat kita menderita sangat signifikan kalau kita salah memandang kedua istilah ini. Yuk kita masuk dulu sebentar. Saya buka dulu dengan sebuah pendahuluan. Orang sukses paham tentang proses. Orang gagal lebih banyak protes. Jadi kalau kita dalam hidup ini gak sukses-sukses, sebetulnya sederhana. Karena kita belum sepenuhnya menerima proses. Kita lebih banyak protes. Jadi saya kasih tahu ya, penyebab kita gagal dalam hidup ini banyak protes. Gagal dalam rumah tangga itu karena banyak protes. Karena tidak pernah sadar kalau berumah tangga itu kan ada rumah dan tangga. Rumah itu tempat berlangsungnya kehidupan, tangga itu untuk naik. Nah, kehidupan cuma dua, karena hidup itu dualitas. Kadang senang, kadang tidak senang. Kadang mendapatkan yang kita ingin, kadang mendapatkan yang tidak kita ingin. Pasti hidup akan selalu begitu. Itu namanya rumah. Jadi rumah itu seperti itu. Ya. Di ruang tamu ada kebahagiaan, di tempat tidur sudah ada kesedihan. Karena bahagia dan sedih itu ternyata serumah. Saimah. Dan kalau kita hanya bisa menerima kebahagiaan, tidak bisa menerima kesedihan, berarti kita membelah rumah kita jadi dua. Kita sudah melanggar hukum alam. Tetapi di rumah kita ada tangga, tangga itu buat naik. Terserah kita mau naik atau mau turun. Itu urusan kita. Karena tangga fungsinya cuma dua. Kalau gak naik, ya turun. Ya Allah, kasihlah kepada saya pasangan yang sabar. Ya. Didengar tuh sama Allah. Itu input namanya. Begitu ada input, proses berjalan. Dan setelah proses tujuannya adalah output, produk. Makanya istilah input, proses, dan output atau produk itu kan sudah menjadi istilah teknik. Begitu kita bilang, ya Allah, pasangkan aku, jadikanlah aku orang yang sabar. Langsung input itu diterima oleh Allah dan Allah proses. Maka kita akan dipasangkan dengan orang yang akan memproses supaya kita sabar. Siapa orang itu? Jelas orang yang tidak sabar. Begitu kita sudah memasuki input, proses, maka dipertemukanlah dengan orang yang tidak sabar. Karena lewat mereka kita akan diproses menjadi orang yang sabar. Outputnya adalah orang yang sabar. Tetapi kita protes. Loh,
pasangan hidup saya begini. Dikiranya kalau kita minta ya Allah jadikan orang yang sabar, akan dipasangkan dengan yang sabar atau mual sabar. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang selalu diam dan bisa mendengar lebih banyak. Maka pasti akan dipasangkan dengan orang yang cerewet. Proses berjalan. Dan hadirnya orang yang cerewet akan membuat kita diproses menjadi orang yang banyak mendengar. Karena kalau kita dipasangkan dengan yang cerewet, habiskan waktu sama dia. Cuman kita tidak sadar kalau itu adalah proses. Yang terjadi adalah protes. Maka outputnya tidak pernah sukses. Makanya dari hidup ke hidup ya gitu-gitu saja. Tidak tambah dewasa, tidak tambah bijak. Karena tidak mengerti mekanisme semesta bekerja. Itulah bodohnya kita selama ini. Ada orang datang sama saya, dia itu satpam. Bilang sama saya, ya ayah bisa nggak didoakan? Didoakan apa? Saya ingin jadi orang kaya. Ya saya balik tanya, emang kamu siap jadi orang kaya? Ya saya tanya dulu, dikiranya jadi orang kaya itu gampang. Karena belum pernah kaya. Saya pernah bertanya orang yang sudah kaya, ternyata orang kaya itu banyak yang susah, apalagi gak kaya. Apa sih susahnya orang kaya? Orang biasa susahnya cuma kekurangan. Orang yang kaya susahnya lebih gawat, takut kehilangan kekayaannya. Kan tingkat stresnya lebih tinggi. Makanya orang stres jarang orang biasa, kebanyakan orang kaya. Ini menurut hasil riset saya ya, jadi saya pakai data. Paham ya? Nah, tadi kan minta apa? Ini satpam ini minta sama saya didoakan supaya jadi orang kaya. Makanya saya tanya, sudah siap memang jadi orang kaya? Karena belum pernah punya pengalaman jadi orang kaya, dikiranya jadi orang kaya itu enak. Padahal pasangka-sangka hidup itu. Ya itulah, kayak katak dengan semut, dialog. Kata-katak nih, kata semut, enak ya jadi katak. Kamu itu bebas, bisa loncat sana, loncat sini, sesuka kamu. Sedangkan saya bawa badan saja ini, ya bungkus ini sudah berat. Boro-boro bisa leluncatan juga maneh. Sedang dialog seperti itu, tiba-tiba burung elang datang. Dek! Diambil tuh katak, dibuat terbang. Baru tersadar tuh si siput itu. Saya bersyukur punya tubuh seperti ini. Ketika burung elang datang, tadi saya ngelok aja ke dalam. Sembunyi di rumahnya. Dia membandingkan dirinya dengan katak tadi, siput itu. Kenapa? Katak bisa loncat ke sana kemari, sedangkan saya jalan saja merangkak lama. Tetapi dia punya bungkus. Ternyata Tuhan itu menciptakan makhluk, semua punya kelebihan sekaligus juga punya kekurangan. Itulah yang namanya kesempurnaan. Jadi dialog katak dengan siput tadi itu cukup mengakhiri bahwa hidup tidak bisa dibandingkan. Tugas kita dalam hidup menjadi diri sendiri. Lanjut, yang minta kaya tadi. Ya udah, begitu dia bilang siap jadi orang kaya, ya sudah. Saya tidak kasih wiridan apa-apa. Saya tidak kasih baca itu baca ini. Saya juga gak pernah ngasih begitu, apalagi janji-janji pahala. Ya cuma saya salamin aja, udah salaman. Semoga kamu jadi orang kaya. Al-Fatihah. Sudah ya, hayang kumaha deui.
Dikiranya saya harus menekung gitu, ngadoain dia. Itu sudah doa. Mau apa lagi? Sudah, pisah. Gak ketemu saya lagi. 2 minggu dari itu dia telepon saya. Nyalahin saya. Nyesel katanya. Minta doa sama ayah. Kenapa? Saya dipecat ayah. Alhamdulillah saya bilang. Tambah kesel sama saya. Sudah dipecat jadi satpam, malah saya bilang alhamdulillah. Karena saya tahu proses sudah mulai berjalan. Jadi yang tadi saya bilang semoga jadi orang kaya, inputnya sudah masuk. Proses sudah berjalan. Karena proses sudah berjalan, ya tentu syarat untuk menjadi orang kaya tong gawe di dinya wae. Ya dipecat dulu, itu proses awal. Kan saya tanya, berapa gaji kamu? 700.000 ayah. Mai henteu kalah tobat cicilan. Ari gawe di dinya wae. Makanya satu proses sudah berjalan, dipecat dari pekerjaan. Saya jelaskan. Kalau kamu nggak dipecat, terus kapan kamu jadi orang kaya? Kerja di orang itu hanya menyiapkan masa depan orang. Tapi kalau kerja sendiri menyiapkan masa depan kamu, wah baru terperanjat. Berarti saya harus jadi pengusaha? Yes. Tapi modalnya gimana ayah? Duh maneh mah. Geus minta doa, minta modal. Udah, datang ke rumah. Nih saya jimatin, saya kasih uang. Saya kasih uang gak besar, 500.000. Pokoknya mah, sok mahikeun, sing bisa. Saya kasih tahu, adik saya pernah saya kasih modal 15.000. Dagang bubur, sekarang udah punya toko, 3 anaknya sekolah di luar negeri. Ya asalnya bubur. Berikutnya nambah, ada lontongnya. Berikutnya dagang lagi ini, berikutnya ada sayur, berikutnya sekarang jadi bandar. Gitu, dari 15.000. Kalau bisa, bisa. Dan ternyata dia setelah saya kasih modal 500.000, dia betul-betul jadi pengusaha. Gak susah hidupnya. Jadi kita ini sering protes pada saat proses. Setuju? Sekarang kurangi protes. Sadari kalau itu adalah proses. Cuman kita sering tidak mengerti. Itu aja. Bodohnya kita. Paham ya? Oke. Berlian berharga karena proses. Betul apa tidak? Untuk jadi berlian itu kan prosesnya tidak mudah. Ditempa oleh alam, diberi tekanan yang hebat. Setelah jadi permata pun jadi batu, digosok sampai harus keluar. Cantiknya itu. Betul apa tidak? Jadi kalau kita nggak mau digosok, nggak mau diproses, ya sudah, jadi Doraemon aja. Alam ini tidak pernah menyalahi, karena alam ini bekerja dengan hukum. Dan alam ini selalu memproses semua input yang datang pada alam. Cuman saat kita diproses, kita banyak protes. Akibatnya proses terhambat oleh protes. Apa yang terjadi? Output tidak jadi apa-apa. Tadi kita diproses jadi orang apa? Jadi orang kuat. Ya tentu saja kita akan dihadapkan pada situasi yang menguatkan kita. Dihadapkan pada masalah yang besar. Dihadapkan pada bisnis yang menyulitkan. Kan mau jadi orang kuat katanya. Ayo. Mau jadi orang hebat? Terima proses. Dan setiap proses itu pasti perubahan menuju kepada yang hebat. Yang ketiga, ikuti alurnya, nikmati prosesnya, karena Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Percaya deh, Dia yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, gak mungkin amat menyengsarakan kita, gak mungkin. Cuman saat proses berlangsung, ya tentu saja ada berantakannya dulu, tapi sabar.
Nikmati prosesnya. Kan kita juga mau rehab rumah, berantakan dulu. Betul nggak? Bocor dulu, banyak kebul. Jangan protes. Kan pengen rumah kita bagus. Kan nggak mungkin rehab rumah tiba-tiba jelek bagus. Nggak mungkin. Melanggar hukum alam. Nah, kita sering tidak sabar ketika berada di proses. Makanya saya sudah bilang di kajian sebelumnya, perubahan itu sulit di awal, berantakan di tengah, tapi pasti indah di akhir. Percaya sama saya. Saya ingin memiliki jiwa yang kuat, yang tidak bergantung kepada orang, yang menjadi diri saya sendiri. Saya ingin terbang sendiri. Ingin menjadi diri sendiri. Prosesnya tidak mudah. Burung. Kalau satu terbang sendiri, pasti terbangnya enak. Sekarang burung dua, ikat sayapnya. Cenah ngapung. Gak bisa. Makanya kalau kita mau terbang, gunakan sayap kita. Jangan ingin barang-barang dengan sayap orang. Gak usah bergantung pada siapapun. Terbang aja. Jadi diri sendiri. Kita sering ewuh pakewuh. Inginnya bersama aja. Padahal datang ke sini sendiri, nanti pulang juga sendiri. Ketika menjalani proses, nikmati sendiri. Jangan jadikan proses orang lain sebagai tolak ukur untuk proses kita, karena itu sudah pasti berbeda. Henry Ford yang menciptakan mobil Ford Amerika, dia adalah orang pertama yang menikmati kesuksesan di bidang otomotif. Ford. Dan ketika banyak orang yang mendatangi dia, tolong ajarkan saya, ingin sesukses Anda. Apa yang dia katakan? Jangan melewati tanggaku untuk membuat aku sukses. Karena tanggamu dengan tanggaku berbeda. Lewati aja tanggamu sendiri. Kamu sudah punya kesuksesan sendiri yang berbeda dengan aku. Nah, kita ini sering meniru-niru orang. Ingin menjadi orang, tidak mau menjadi diri kita sendiri. Sehingga kita tidak percaya diri dengan jalan kita. Kita lebih suka mengikuti jalan orang, memfotokopi perjalanan orang. Jangan terlalu banyak ikut seminar sukses. Bohong itu. Walaupun yang bicaranya sudah sukses, kita tidak bisa lewat jalan dia. Jalan dia untuk dia, jalan Anda untuk Anda. Dan setiap kita sudah dikasih jalan sendiri-sendiri oleh Allah untuk sukses. Ketika kita mengikuti jalan orang, kita akan tenggelam. Personal genius zone kita, bakat kita, keunggulan kita akan tenggelam dalam fotokopi orang. Jangan jadi fotokopi. Makanya hidup itu tidak usah menjadi siapa-siapa. Jadi dirimu sendiri saja. Enak itu. Itulah surga. Surga itu kalau kita sudah bisa mencapai diri kita sendiri. Jadi diri kita sendiri. Hanya karena proses kita lebih lama dari orang lain, bukan berarti kita gagal. Nah, kita sering membandingkan. Kok orang lain kayaknya cepat ya, kok saya kayaknya lama. Padahal jalan Anda dengan jalan orang lain memang berbeda. Jangan dibandingkan. Anda sudah punya jalan sendiri. Akibatnya jalan di sini pindah deui, jalan di dieu pindah deui. Akibatnya pindah-pindah jalan. Orang tekun di jalannya, Anda pindah-pindah jalan. Akibatnya apa? Ya Anda nggak jalan-jalan. Di situ-situ saja, tidak mengalami kemajuan. Saya dulu waktu kecil saya ngitung. Kalau Quran itu 6.236 ayat. Saya ngitung itu, kalau sehari satu ayat, ya sudah, saya nanti usia sekian, saya sudah hafal semuanya. Dan saya tekun saja di jalan itu, dan betul, di usia yang saya hitung, saya hafal semuanya. Baru hafal di tingkatan itu, tapi saya tidak puas dengan hafal,
Karena hafal itu bukan keterampilan hidup. Keterampilan hidup itu di atas hafal, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, mensintesa pengetahuan sehingga menjadi produk yang siap pakai untuk diterapkan, itu baru yang namanya keterampilan hidup. Maaf ya, banyak yang hidup tetapi tidak terampil hidup. Itu yang menyebabkan kita hidupnya begitu-begitu saja. Maaf ya. Paham sampai sini? Oke, ini masih pendahuluan. Sabar ya. Saya sedang memproses Anda semua. Jangan protes. Ya. Makanya selesai kajian ini langsung hilangkan kebiasaan protes. Apapun yang terjadi nikmati, itu adalah proses. Allah sedang mengantarkan kita untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Menurut Allah, bukan menurut kita. Itulah bedanya pikiran Allah dengan pikiran kita. Hidup adalah proses terus-menerus untuk memperbaiki diri. Jadi sebetulnya hidup ini adalah proses yang terus-menerus. Ujungnya adalah memperbaiki diri. Nih saya kasih tahu. Kalau ada orang yang mengatakan Allah menghukum kita, salah. Kalau ada orang mengatakan Allah mengazab kita, salah. Kalau ada orang mengatakan Allah mengutuk kita, salah. Memangnya Allah punya sifat begitu? Kan yang punya sifat begitu kalian. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Allah itu cuma menegur kita supaya kita tambah baik. Jadi sebetulnya itu proses belajar. Saya heran banyak sekali ya. Orang yang mengatakan kalau begini kamu akan dikutuk oleh Allah, diazab oleh. Lah katanya Allah maha pengasih, maha penyayang. Saya nggak mau punya Allah yang tersinggungan kayak gitu. Sekarang perhalus bahasanya, hormati Allah yang maha pengasih dan maha penyayang itu. Dia tidak pernah menghukum kita, dia tidak pernah mengancam-ngancam kita, dia tidak pernah mengazab kita, dia tidak pernah mengutuk kita. Ketika kita mengambil sebuah pilihan, kita akan menerima konsekuensi dari pilihan itu. Dan itu hanya sekedar Allah mengingatkan kita supaya kita tambah baik. Silahkan Anda coba apapun pilihan. Anda mencuri, ada akibatnya, masuk penjara. Masuk penjara bukanlah hukuman, bukanlah azab. Allah hanya mengingatkan Anda supaya Anda tambah baik. Oh, ketika saya mengambil haknya orang, ternyata akibatnya begini. Besok-besok tidak. Ternyata kalau kita jujur, yang melahirkan terang itu adalah kegelapan. Yang melahirkan kebaikan itu bisa jadi adalah keburukan. Cuman kita selama ini menolak semuanya yang kita sebut tidak suka. Hanya menerima yang kita sebut suka. Padahal semua adalah proses. Makanya jangan usil, jangan komentar, maafkan, biarkan. Gitu kalau sama orang. Orang melakukan itu biarkan saja. Dia juga akan menerima konsekuensi kok dari perbuatannya. Dan semesta punya mekanisme sendiri untuk mengajarkan dia. Itu adalah proses belajar. Ayo, sudah pengalaman kan? Ketika kita membicarakan orang, pasti ada akibat di sini. Gak enak. Betul gak? Kalau gak biasa maksudnya. Kalau biasa sih tambah enak. Tuhan membiarkan semuanya terjadi dengan satu alasan. Semua adalah proses belajar dan kita harus melewati semua tingkatannya. Sudah dengar kan kajian yang kemarin? Ya, kesadaran tidak bisa dicapai lewat eskalator. Kesadaran hanya bisa dicapai lewat anak tangga. Dan Anda harus melewati anak tangga satu persatu supaya mengalami semuanya. Tuhan membiarkan semua terjadi dengan satu alasan. Semua adalah proses belajar dan kita harus melewati semua tingkatannya. Jadi apapun yang terjadi itu realitas. Dan setiap yang terjadi pasti di belakangnya ada kehadiran Dia. Jangan dinilai baik, jangan dinilai buruk. Jangan protes. Itu adalah proses. Terima semuanya apa adanya tanpa syarat. Kalau itu yang terjadi,
kita akan cepat keluar dari penderitaan dan kita akan memasuki hari baru dengan penuh sukacita. Percaya sama saya. Yang membuat kita selalu terpuruk dan terpuruk sebetulnya karena apa? Ketika ada proses, kita bukan menerima dan menikmati proses, malah kita banyak protes. Protes itu ujungannya kan keluhan. Keluhan itu jadi doa. Makanya berhenti membicarakan yang kita tidak suka. Bicarakan yang kamu suka. Hukum tarik menarik, like attracts like. Yang serupa akan menarik yang serupa. Begitu hukumnya. Itu sudah hukum alam. Ini bahasa fisika sebetulnya. Cuman kalau saya menggunakan bahasa fisika asli nggak akan ngerti. Nah ini pakai bahasa fisika yang sudah disederhanakan. Sangat sederhana. Like attracts like. Hukum tarik menarik. Yang mirip akan menarik yang mirip. Ketika kita sedih akan menarik kesedihan lebih banyak. Dan kalau kita ingin menarik kebahagiaan, bahagiakan dulu di dalam. Tidak usah bahagia menunggu teman datang. Bahagia saja, pasti teman datang. Cobaan, tekanan, penderitaan itu adalah proses. Karena kita akan dibangun memiliki mental yang tangguh. Dewasa itu sebagai modal untuk mulai hidup yang lebih berkualitas. Tidak ada Saiful Karim yang hari ini kalau bapak saya konglomerat. Bapak saya hanya seorang pegawai perkebunan teh. Pangkat tertingginya cuma mandor teknik. Anaknya 11. Visioner bapak saya itu. Kerjanya begitu tapi anaknya 11. Gak ada rasa cemas dan khawatir. Lahir aja. Makanya kita tidak pernah bermanja-manja. Mau manja gimana? Umur 1 tahun saya lahir, ibu saya sudah ngandung lagi. Dan rata-rata saya dengan kakak saya dengan adik saya bedanya 2 tahun. Kan hitungannya begitu. Saya 1 tahun, ibu saya sudah hamil lagi. Jadi gak ada manja-manja. Mandi sendiri, nyuci sepatu sendiri, semuanya serba sendiri. Bahkan cari makan pun sendiri. Makanya ada yang bilang sama saya, kok katanya bisa hafalannya sangat kuat, makan apa waktu kecil? Saya makan daun katuk. Karena yang ada cuma daun katuk di halaman. Ya supaya gak lapar makan daun itu. Gak ada yang lain. 2 hari makan, sehari makan kadang-kadang 2 hari puasanya. Makanya bapak saya tuh pinter. Terus aja puasa sunnah, diada-adakan. Saya taunya sih puasa sunnah tuh ada Senin, Kamis. Bapak saya tuh Selasa sunnah, Rabu sunnah, Minggu pun sunnah. Ternyata saya baru tahu karena di rumah nggak ada beras. Karena sudah biasa begitu, jadi perut saya sudah sangat terbiasa. Dan ternyata itu hanya proses alam untuk membuat saya menjadi kuat. Saya pergi ke Bandung, orang lain diantar orang tua, saya naik truk. Jelas, gratis. Dan saya juga dilempar oleh supir truk di mana aja. Saya dulu ke Bandung mau sekolah, Bandung tuh nggak tahu. Universitasnya yang mau saya tuju juga nggak tahu. Saya diberhentikan di Soekarno-Hatta. Itu pun dibentak-bentak sama supir truk. Ari mana reka mana? Tadi ditanya tengah jawab baik. Udah bingung saya mau kemana. Saya taunya mau ke Bandung. Lega sih Bandung teh. Karena dibentak terus, nggak sebelah abdi di dia turun di Soekarno-Hatta. Bingung saya, saudara nggak punya, tapi saya bisa sekolah. Jadi ketika kita ini mau kuat, mau besar, ikuti semua prosesnya. Maaf, saya jadi asisten rumah tangga 8 bulan di Bandung. Sebelum saya betul-betul bisa cari uang sendiri. Saya nikmati prosesnya, setiap malam cuci mobil, bersihkan kandang burung, saya nikmati prosesnya. Dan yang paling penting saya nggak pernah kasih surat ke ibu saya. Kalau hidup saya begitu, enggak, saya baik-baik. Karena kalau ibu saya memikirkan saya jadi doa lagi, tambah terpuruk saya, maka saya nggak mau protes.
Karena saya sudah tahu dari kecil, kalau saya ngasih info yang tidak bagus, misalkan saya lapar, kan ibu saya jadi mikir. Jadi saya nggak pernah kasih tahu saya lapar, walaupun lapar. Saya kasih tahu saya baik-baik saja apa saya. Ibu saya, ayah saya baru datang ke Bandung waktu wisuda aja. Dan saya merasa bersyukur hari ini. Dan saya tidak akan menjadi saya yang hari ini. Dan saya tidak akan bisa cerita begini sama kalian. Kalau saya dilahirkan dari seorang ayah dan ibu konglomerat. Jadi bagi saya, ayah saya adalah ayah terbaik saya. Ibu saya adalah ibu terbaik saya. Saya tidak pernah protes sama Allah. Dia telah memberikan yang terbaik buat saya. Karena saya tahu rencana dia. Saya tidak akan bisa menjadi pembicara seperti ini hari ini kalau saya tidak mengalami semua itu. Kalau saya menangis sekarang bukan karena saya sedang meratapi proses itu, tidak. Justru saya bahagia. Karena apa? Saya ditakdirkan datang ke semesta, sama sekali tidak pernah protes sampai sekarang. Saya tidak pernah menilai baik buruk apa yang diciptakan semesta. Semua realitas bagi saya adalah kebenaran. Saya terima dengan sebaik-baiknya. Saya terus tekun karena ini adalah cara Allah untuk memproses saya. Tidak ada Muhammad Rasulullah putra Abdullah yang kita kenal hari ini kalau dia lahir dari seorang yang kaya raya. Nabi Muhammad dilahirkan dari orang yang biasa. Bahkan saat beliau terlahir ke dunia, ibunya meninggal, ayahnya sudah tidak ada. Dan itulah cara Allah memproses untuk menjadi orang hebat. Kita selama ini ingin hebat, ingin kuat, ingin mental kita hebat. Tapi saat diproses, kita terus protes. Apa jadinya kita? Jadinya seperti ini, mohon maaf. Gak kuat, baperan, tidak bijaksana, gampang menyalahkan, gampang menghukumi. Itu yang terjadi. Hadirin, mengerti sekarang judul ini? Yuk sekarang, rubah. Saya kasih tahu, begitu kita selesai dengan diri kita sendiri, tidak ada lagi protes, hidup menjadi menakjubkan. Percaya sama saya. Nikmati semua prosesnya. Karena Allah itu sudah menyiapkan sesuatu yang hebat buat kita. Apa sih proses itu? Mari kita lihat dari sisi bahasa. Proses itu adalah runtutan perubahan, runtutan peristiwa untuk perkembangan sesuatu. Jadi proses itu seperti itu. Proses itu rangkaian tindakan, pembuatan, atau pengolahan yang menghasilkan produk. Setiap kali ada input selalu diproses oleh alam. Cuman kita tidak pernah sadar kalau itu adalah proses. Sekarang lihat orang di sekitar kita sebagai guru-guru kita. Lihat pasangan hidup kita sebagai guru kita. Lihat anak-anak kita sebagai guru-guru kita. Lihat semuanya. Pandang mereka semua. Nikmati semuanya. Mustahil kita bersama mereka kalau tidak ada rencana semesta. Walladzi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Allah itu kalau menciptakan sesuatu penuh rencana. Sekarang ikut rencana Allah saja. Jangan ikut rencana pikiran kita yang sempit. Saya kasih tahu hadirin, semua penderitaan manusia karena kita lupa diri. Kita lupa kalau kita diciptakan oleh Allah untuk tujuan Allah, bukan untuk tujuan kita. Kita lupa bahwa kita diciptakan oleh Allah untuk kesenangan Allah, bukan untuk kesenangan kita. Sekarang apa sih artinya protes? Protes itu menyampaikan pernyataan tidak setuju, menentang, menyangkal. Bahkan ketika protes melancarkan kecaman pedas, melancarkan kecaman yang keras. Coba lihat kalau orang sedang protes, keluarkan kata-kata kotor. Jadi memprotes berarti menyatakan tidak setuju, menyangkal, menentang, melancarkan aksi. Kalau kita protes sama Allah, paling Allah bilang silahkan.
makin kenceng protesmu, makin menyusahkan kamu. Ternyata kamu tidak pernah mengerti bahwa kamu datang ke semesta ini direncanakan oleh aku untuk tujuan aku. Apa sih susahnya kamu kalau ikut aku? Karena aku itu begitu sayang dan cinta kepada kamu. Aku tidak mungkin memenderitakan kamu. Aku ingin membuat kamu jadi tambah hebat, tambah sabar, tambah kuat, tambah bijaksana. Dan kelak pada akhirnya kamu harus pulang kepadaku. Dan saat kamu pulang kepadaku, kamu harus menjadi seperti aku. Jadi kita semua itu sekarang sedang diproses untuk menjadi seperti aku. Karena kalau kita tidak menjadi seperti aku, maka kita tidak akan pernah menyatu dengan aku. Dan Allah menyatakan berulang kali dalam Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun, dan tidak ada yang bisa menyentuhku kecuali orang-orang yang suci. Dan semua proses di semesta ini hanya cara Allah menyucikan kita, supaya saatnya kita pulang, kita sudah kembali suci seperti sedia kala, dan kita bisa menyatu kembali memenuhi ayat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu kita bermain-main dalam hidup ini dengan suka tidak suka, baik buruk, betul? Menendang dan mencengkram. Mencengkram yang disebut baik oleh kita, menendang jauh-jauh yang disebut buruk oleh kita. Padahal baik dan buruk itu penilaian pikiranmu sendiri. Dan saat pikiran menilai, kan tergantung seberapa luas sih pengetahuan kita, seberapa bijaksana kita, seberapa sabar kita, betul? Itu yang disebut dengan subjektif. Kita menilai sesuatu tidak objektif, hanya berdasarkan sudut pandang kita yang sempit. Kenapa sih kita tidak mempercayakan pada Allah yang punya sudut pandang yang luas? Dan saya tadi, sampai saya meneteskan air mata, saking senangnya. Karena saya sampai hari ini selalu, ya Allah terima kasih. Engkau telah berikan ibu yang terbaik, ayah yang terbaik. Dan kalau ibu saya bukan itu, ayah saya bukan itu, saya tidak akan menjadi Saiful Karim yang hari ini. Dan itu semua kalau kita ikuti prosesnya hanya cara Dia untuk membuat kita menjadi seperti yang Dia mau. Udah mulai masuk? Udah mulai terasa? Saya yakin selesai kuliah ini dengan saya, kalian mulai mikir-mikir kalau mau protes. Oke? Baik, kita masuk lebih dalam sekarang. Alam semesta saja itu terjadinya lewat proses. Contoh, di alam semesta ada namanya teori Big Bang, yaitu teori pembentukan alam semesta yang terbaik. Dan sekarang teori ini yang banyak didukung oleh para ahli. Big Bang, ledakan yang sangat besar. Teori ini meyakini bahwa terbentuknya alam semesta berasal dari dentuman yang sangat dahsyat. Teori Big Bang ini dikemukakan oleh Abel Lematir pada tahun 1920-an. Teori ini meyakini bahwa alam semesta berasal dari gumpalan atom yang sangat besar. Suhu gumpalan atom ini diperkirakan berkisar 10 miliar sampai 1 triliun derajat Celcius. Bayangkan ya, kalau air mendidih itu 100 derajat Celcius. Kalau tekanan 1 atmosfer. Di Bandung 95 derajat Celcius air sudah mendidih. Karena tekanan atmosfer di Bandung kurang dari 1 atmosfer. Di Bandung itu cuma 69 cm raksa, kurang dari 1 atmosfer. Karena 1 atmosfer setara dengan 76 cm raksa. Nah ini ya, suhu ledakan itu sekitar 10 miliar sampai 1 triliun derajat Celcius. Gumpalan atom tersebut meledak 15 miliar tahun yang lalu. Dan sampai sekarang bumi ini terus berproses menuju keseimbangan baru. Jadi tidak ada bencana sebenarnya di alam semesta ini. Yang ada adalah relaksasi dari satu keseimbangan pada keseimbangan yang baru. Longsor itu bukan bencana, bukan. Karena ada tanah yang labil, dia turun mencari tempat yang stabil. Bahwa ada yang terkubur, ya itu biasa. Karena setiap proses pasti ada yang hilang. Biasa itu.
Biasa. Dalam sebuah proses, dalam sebuah perubahan, pasti ada yang dikorbankan. Tetapi menuju keadaan yang lebih bagus. Gunung meletus itu bukan bencana, itu proses. Karena apa? Di bumi ini terlalu banyak tenaga tektonik yang tersimpan. Bahaya bagi keselamatan bumi. Makanya cari lubang, keluar deng gitu. Sehingga di bumi tidak terakumulasi energi. Itu proses. Pahami itu. Karena kita selama ini musibah bencana. Gak ada musibah, gak ada bencana. Yang ada adalah proses. Dan semua menuju pada keseimbangan baru yang lebih bagus. Ini kuliah agak serius ya. Nah, ini kuliah untuk S4. Tahu S4? Susah senyum, senang senyum. Nah, itu sekolah paling tinggi. Paham ya? Paham. Nah, kalau ingin tahu asal muasal semesta, gampang. Gampang sekali. Ketika ada gunung meletus, dus dari permukaan dari bumi. Kan lihat tuh, pijarannya seperti apa. Sebetulnya saat gunung meletus itu semesta sedang menunjukkan itulah bumi dulu. Jadi sebetulnya bumi ini permukaannya dulu seperti itu dulu. Cuman sekarang karena dibungkus, karena terjadi pelepasan kalor di permukaan, maka bumi menjadi membeku. Akibatnya kita bisa hidup di sini. Nah, yang di bawah bumi, yang di dalam bumi, itu kan belum melepaskan kalornya. Energinya masih tersimpan. Makanya letusan Gunung Merapi itu hanya menyatakan, oh berarti permukaan bumi dulu seperti itu ya. Makanya kata orang tua kita, bumi ini dulu ya beye. Bumi ini dulu tidak membeku seperti sekarang. Batu-batuan yang di bumi itu dulu berpijar, mencair. Cuman setelah melepaskan kalor, dia menjadi beku. Setelah beku kan bisa digunakan untuk rumah. Wah, keren sekali. Nah, apakah proses ini akan berlangsung? Terus berlangsung. Bahkan bumi yang kita diami sekarang ini tidak diam. Dia berotasi, dia juga berevolusi, bahkan terbang bersama planet yang lain. Jadi kita ini sebenarnya tidak pernah berada di tempat yang sama di ruang kosong ini. Jadi kalau kita ingin hidup gitu-gitu saja tidak ikut proses, sudah melanggar hukum alam. Kemarin kaya, sekarang biasa, ikuti saja, nikmati. Ada proses. Siapa tahu Allah sedang mengajak kita ke dunia spiritual, mengajak kita pada dunia kesadaran, kan gitu. Ternyata dulu ketika kaya merasa hampa, sekarang biasa-biasa, tetapi kita sudah ketemu jati diri, sudah kenal siapa diri kita, kok saya sekarang jadi bahagia, padahal uang tidak sebanyak dulu. Hebat itu, cara semesta memproses kita itu. Nah, ada teori lain ya untuk proses terbentuknya alam semesta yang disebut dengan teori keadaan tetap. Ada teori lain yang disebut dengan teori osilasi. Ada teori lain yang disebut dengan teori nebula. Oh, banyak teori. Jadi kalau teori itu sebetulnya ya orang-orang sains mencoba membuat formula sebaik mungkin untuk menjelaskan realita. Itu namanya teori. Tetapi yang benar bukan teori, yang benar realita. Apakah teori Big Bang, teori osilasi, teori nebula, teori keadaan tetap itu benar? Ya benar menurut si penemunya saat itu tahun 20. Nanti teori ini suatu saat menjadi usang dan tidak berlaku lagi. Makanya hidup jangan mundur ke belakang, terus maju ke depan. Nabi Muhammad sudah ngasih isyarat dalam sebuah hadis, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Peradabanmu dengan peradabanku mungkin berbeda. Hidup saja di peradaban di mana kamu hidup. Tapi satu yang tidak boleh kamu tinggalkan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Tapi cara untuk mencapai Allah, ikuti aku. Urusan tradisi, urusan peradaban, ikuti saja di mana kamu hidup. Kalau di Mekah buka puasa pakai kurma, zaman dulu, karena memang saat itu yang ada cuma kurma. Kalau di kita, ganas, ayah, alpukat, ayah,
Bala-bala aya. Ini kan lucu. Kalau kalian buka puasa pakai bala-bala merasa tidak dapat pahala. Padahal sebetulnya ya apa saja. Itu kadang-kadang lucu, ya. Apalagi kalau buka puasa pakai kurma Nabi. Nabinya juga udah meninggal 1500 tahun yang lalu. Nu melak saha, nu panen saha. Betul nggak? Cuman begitu kadang-kadang. Kalau pakai istilah Nabi, pakai istilah itu, wah sudah rasanya kita terhipno, betul nggak? Kalau makan itu langsung sehat dan masuk surga. Urang mah beunghar ada di negara tropis. Ganas aya, alpukat aya, cau ge sabaraha rupa. Cau raja ge ada ya raja cere, ada raja bulu. Raja aja macam-macam. Betul nggak? Coba. Saya pernah nyuguhi orang buka puasa pakai pisang. Ini pisang bagus, saya bilang buat lambung. Cicing. Daya korma tuh ya Pak. Aduh. Otaknya sudah begitu luar biasa terpatri kalau buka puasa harus pakai korma. Karena kalau pakai korma langsung masuk surga. Nah itu kan urusan tradisi. Urusan peradaban. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Urusan makanan Nabi Muhammad mah bapak tuang teh tilu we ramona. Mohon atuh dan tuangna ge korma. Korma mah bobora tilu, kudua ge cekap. Kamu makan nasi, kuahnya banyak. Tilu akhir hanges, nya dirahu we kapaksa. Nah dirahu jadi doraka gitu. Jadi mana tradisi, mana ajaran, itu harus bisa membedakan. Ya, gitu. Kamu jangan menyalahkan kalau orang lain makan pakai sendok, pakai garpu. Ya, wah masuk neraka tuh pakai sendok, pakai garpu. Apalagi ramonya 5, harusnya 3. Yang gitu-gitu terus dipermasalahkan. Padahal masalah besar kita, apakah kita sudah mencontoh Rasulullah untuk mengenal Allah? Itu yang jadi perkara kita yang paling utama. Ya, oke, lanjut dulu. Jadi teori itu belum tentu benar, ya. Tapi teori itu ada untuk menjelaskan sesuatu daripada tidak ada penjelasannya. Jadi universitas itu ada, mata kuliah itu ada, itu semua menjelaskan realita. Apakah itu benar? Belum tentu. Cuman daripada makanya jangan terlalu bangga lah dengan gelar-gelar macam-macam. Biasa. Sekolah tinggi gak menolong kalau kesadaran rendah. Komo sekolah rendah, kesadaran rendah. Ijazah teu boga, kesadaran rendah. Udah ya. Saya bukan menyepelekan sekolah tinggi ya, tetapi bagus kalau kesadaran tinggi. Sekolah tinggi, keren. Ini sekolah tinggi kesadaran rendah, tetap susah. Betul nggak? Nah, bagaimana mengurangi protes? Nah, ini kan kita mau mengurangi ya. Mulai saat ini saya kasih wiridan ya. Wiridannya begitu ada yang tidak disukai, tarik nafas dulu. Mindfulness, tenang dulu. Ingat wiridan saya. Jangan usil, jangan komentar, maafkan, biarkan. Ini wiridan ini sudah diamalkan ribuan orang di dunia. Dan ternyata luar biasa hasilnya. Ya. Banyak yang suka berantem di rumah, suami telat, begitu telat langsung ingat wiridan. Tarik nafas. Mindfulness. Tahan sebentar, jangan usil, jangan komentar, maafkan, biarkan. Begitu suami datang, gak usil. Tidak ditanya, di mana heula tuh? Enggak lagi. Pokoknya langsung papa, alhamdulillah tas dugi ka bumi. Bade ibak cai haneut. Manis. Betul enggak?
Borak dibuka tah kaos kakina nu bau teh. Lucu jadi. Ternyata banyak yang lapor sama saya. Ayah, katanya itu wiridan dari ayah, keren. Kenapa? Uang belanja sekarang meningkat drastis. Gara-gara apa? Gara-gara tidak usil, tidak komentar, maafkan dan biarkan. Wah, ternyata ada hubungan antara tidak usil dengan uang belanja meningkat. Wah, ini saya bilang harus diriset dulu ini. Harus diteliti dulu. Ternyata luar biasa itu. Kok suami saya sekarang tambah sayang sama saya gara-gara saya banyak diam. Tapi diamnya betul ini saya bilang ikhlas. Iya ayah. Karena saya tahu. Ya, saya tahu. Sudah mengalami usil dan komentar itu malah menimbulkan pertikaian lebih dalam. Ketika kita tidak usil, tidak komentar, malah suami nyaman. Ayo nama rada betah cenah di bumi. Wah, bagus. Luar biasa itu. Itu wiridan luar biasa itu. Itu sudah diamalkan banyak orang. Silakan kalian amalkan ya. Pokoknya begitu ayah ada yang tidak suka, tarik nafas. Tahan sebentar. Diperpanjang sedikit napasnya. Karena napas pendek itu gampang marah. Itu pentingnya olah napas, ya. Setelah itu kemudian langsung dipapatkan wiridan dari saya. Jangan usil, jangan komentar, maafkan, biarkan. Udah. Satu rit aja. Kalau masih kesel, jangan usil, jangan komentar, maafkan, biarkan. Wah, itu luar biasa. Dan yang mempraktekkan ini luar biasa. Hasilnya keren. Wiridan dari saya sederhana ya. Asli bahasa Indonesia. Bagaimana mengurangi protes? Menyadari bahwa ciptaan direncanakan dan diproses oleh pencipta. Oke? Sadari bahwa aku adalah ciptaan. Diciptakan oleh pencipta untuk diproses oleh sang pencipta. Tugasku adalah mengikuti proses sang pencipta. Karena ujungnya pasti bagus untukku. Pasti protesnya berkurang. Di samping tadi sudah hafal wiridannya. Yang kedua, memahami ilmu sangkan paraning dumadi. Ini namanya ilmu sangkan paran. Nah, ilmu sangkan paran itu ilmu leluhur kita di Nusantara. Dari mana saya asal, apa tugas saya di sini, dan kemana setelah ini saya pulang. Kalau kita sudah tahu dari mana saya asal, dari Allah. Apa tugas saya di sini untuk tujuan Allah, dan kemana saya pulang, kepada Allah. Jadi kalau ingin pulang kepada Allah, ikut proses Allah. Karena Allah semua sedang memproses kita supaya pulang sempurna kepada Allah. Tidak ada di luar proses itu. Ini udah pengetahuan tingkat tinggi ini. Saya bagikan. Saya bagikan. Gratis lagi. Luar biasa. Karena ilmu yang tinggi itu gratis. Karena tidak bisa diuangkan ilmu seperti ini. Ini ilmu yang sudah saya riset, saya amalkan dalam hidup saya. Dan sekarang saya bagikan. Dan ternyata luar biasa. Lalu yang ketiga, memahami bahwa hidup adalah serangkaian pelajaran untuk dijalani agar dapat dipahami. Jadi sekarang paham ya, hidup adalah serangkaian pelajaran. Untuk apa? Untuk dijalani agar dapat dipahami. Karena yang menjalani akan paham. Yang protes gak akan paham. Jadi kalau ada peristiwa yang sangat kita tidak suka terjadi dalam hidup, ya pesannya cuma satu, ya Allah, aku yakin di belakang peristiwa ini terjadi karena ada kehadiran-Mu. Tidak mungkin ada satu peristiwa yang terjadi tanpa kehadiran-Mu. La haula wala quwata illa billah. Kan sok maca eta. Palinter dari maca mah. Giliran ada situasi perlu itu temempan itulah haula. Karena kita membaca lahaula tanpa kesadaran. Coba, kalau lahaula tidak ada daya dan upaya kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada satu peristiwa pun yang terjadi tanpa kehadiran. Pasti Engkau sedang mengajarkan sesuatu kepadaku. Ya Allah, ajarkan. Pesan apa yang hendak Engkau sampaikan kepadaku di balik peristiwa ini.
Jangan protes, ya Allah, kieu teuing. Jadi spiritual itu kelihatan dari cara kita berbahasa. Komunikasi dengan Allah itu tergambar menjadi suatu kebijaksanaan. Orang yang sudah tinggi kesadarannya tidak pernah mengatakan, ya Allah, cing atuh kieu teuing. Yang disampaikan kepada Allah, ya Allah, aku tahu di belakang ini semua ada Engkau. Dan Engkau sedang memproses aku menjadi lebih baik, ya Allah. Pesan apa yang hendak Kau sampaikan padaku lewat peristiwa ini? Ajarkan padaku. Kalau minta diajarkan itu, nanti intuisi kita hidup. Oh, ternyata pesannya adalah ini. Ngerti pasti. Makin tenang, makin damai. Lama-kelamaan kita sudah memasuki dualitas itu menjadi sangat biasa. Lalu kita menjadi tenang. Itu namanya sakinah. Sakinah itu sukun. Sukun itu mati. Kita sudah datar, tidak fluktuatif. Kalau sudah sakinah, mawadah, gampang menerima semua kenyataan. Warohmah, kita bisa melihat semuanya adalah sukacita dan kebahagiaan. Gitu. Yang keempat, pahami bahwa hidup adalah latihan menerima yang tidak diinginkan dan latihan melepas yang kita inginkan supaya kita mendewasa. Ulangi. Apa hidup? Latihan menerima yang tidak diinginkan dan latihan melepas yang kita inginkan untuk mendewasakan diri. Menerima yang diinginkan gak usah dilatih, geus barisa. Menolak yang tidak diinginkan tileleutik. Diajarkan begitu, betul? Kadang-kadang orang tua pun begitu. Mengajarkan anak itu untuk menendang dan mencengkram. Bahkan teman pun kadeknya mun milih batur teh. Si ieu ulah jeung si eta. Dari kecil tuh anak kita diprogram oleh kita. Si ini dianggap bagus, si ini sangat buruk menurut versi kita. Kenapa sih tidak diajarkan? Nah, ayo berteman dengan siapapun bagus. Ketika dia berteman dengan orang yang tidak sabar, gak apa-apa. Dia sedang dilatih sabar. Dia berteman dengan teman yang mohon maaf kurang cerdas. Siapa tahu dia dilatih untuk menjadi kreatif. Ketika berkomunikasi dengan tidak cerdas, dia menjadi cerdas. Jangan lupa, orang cerdas itu dibangun oleh orang-orang yang tidak cerdas. Jadi kalau kita sudah bisa menerima dualitas ini apa adanya, wah keren. Itu yang disebut dengan mendaki. Itu yang di Quran memerdekakan budak. Jadi memerdekakan budak selama ini kan kita tahunya aneh-aneh. Yang memperbudak kita itu dualitas, benar salah, baik buruk. Nah, merdekakan kita oleh itu, baru kita jadi orang merdeka. Itu yang disebut di Quran membebaskan dirimu dari perbudakan. Oh, budak itu, oh di zaman dulu ada orang yang diperbudak, itu dibebaskan. Geus eueuh nama. Yang memperbudak kita saat ini adalah dualitas. Kita diperbudak oleh yang kita ingin dan kita sangat menakuti yang kita tidak ingin. Betul? Padahal hidup selalu dua, mendapatkan yang diinginkan, mendapatkan yang tidak diinginkan. Makanya sudah saya buat kajian sebelumnya. Kecerdasan adalah kemampuan seseorang beradaptasi terhadap segala perubahan. Sudah dengar itu? Oke. Paham ya? Jadi di samping tadi wiridanya sudah saya kasih praktis. Jangan usil, jangan komentar, maafkan, biarkan, tarik napas yang dalam. Kemudian 4 ini saya kasih tahu. Ini untuk mengurangi protes. Nah, ketika protes sudah mulai berkurang, kita sudah mulai bisa menerima semua yang tidak kita inginkan, semua hal yang dianggap menakutkan, itu menjadi biasa. Perhatikan nanti hasilnya seperti apa. Kita akan memasuki keadaan yang jauh lebih berkah. Hidup menjadi sangat menakjubkan. Saya belum berani cerita kebahagiaan, itu aja dulu lah.
Itu dulu tahapnya. Baik, kita langsung ya. Tadi kita latihan mengurangi protes. Nah sekarang bagaimana belajar menikmati proses? Nah, satu, pahami innalillahi wa inna ilaihi rajiun dengan benar. Yuk, innalillah, sesungguhnya kita berasal dari Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kita akan dikembalikan kepada apa yang kita pertuhankan. Kalau kita menuhankan Allah, baliknya ke Allah. Kalau menuhankan harta, kita akan diperkosa oleh harta. Menuhankan uang, kita akan dikendalikan uang. Menuhankan semua yang berwujud, kita akan dikendalikan oleh mereka. Bukan kita yang mengendalikan mereka. Jadi innalillah wa inna ilaihi rajiun itu artinya sesungguhnya kita berasal dari Allah dan kita akan dikembalikan kepada apa yang kita pertuhankan. Mau kembali kepada Allah? Pertuhankan Allah. Kalau kita menuhankan Allah, cirinya satu, ridho terhadap semua realitas yang terjadi. Berserah diri kepada Allah artinya menerima semua realitas tanpa syarat. Karena sadar di balik semua realitas sekalipun saat ini kita belum bisa menerimanya, ada rencana Allah yang hebat buat kita. Yuk, ikuti prosesnya. Yang kedua, pahami bahwa semua proses adalah cara semesta memantaskan diri kita agar kita bisa pulang sempurna kepada Allah. Jadi semua proses di semesta ini sebetulnya sedang memantaskan diri kita supaya kita pantas pulang. Ayo, sedang dipantaskan oleh Allah, kemudian kita protes. Apa yang terjadi? Berarti menolak proses pemantasan Allah untuk diri kita. Makanya kita selalu tidak pantas. Apa yang terjadi? Menghadapi kehidupan takut, menghadapi kematian apalagi. Makanya di Quran jelas sekali, la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali kamu sudah menjadi seorang muslim. Siapa muslim? Orang yang berserah diri. Siapa yang berserah diri? Orang yang sudah bisa menerima semua realitas tanpa syarat. Kalau kita hari ini masih, kalau kamu baik sama saya juga akan baik sama kamu. Aduh, masih jauh itu. Sini. Seberapa rajin pun kalian datang ke tempat ibadah, seberapa banyak pun ritual yang dilakukan di tempat ibadah, kalau masih seperti itu, masih jauh. Apalagi untuk pulang kepada Allah. Belum bisa tahaluk bi ahlakillah, belum bisa jadi matahari. Lihat matahari. Matahari itu bersinarnya searah. Dan matahari itu tidak pernah minta balasan dari semua yang sudah dia sinari. Gara-gara matahari menyinari padi, padi tumbuh. Dan matahari tidak pernah meminta padi memberikan balasan atas sinar yang diberikan kepadanya. Setelah selesai menyinari, selesai. Suci sekali. Tasbihnya matahari itu. Beda dengan kita. Berbuat baik saja kadang-kadang banyak syarat. Aku akan setia kepada kamu. Kalau kamu setia kepadaku. Gombel. Begitu? Nah, saya kasih tahu, kalau hari ini kita masih begitu, saya akan baik kepada kamu kalau kamu baik kepada saya. Saya akan menyayangi kamu kalau kamu nurut sama saya. Mun paheng ke sore, mau bisa balik. Bumi saja tidak merindukan yang seperti itu. Masih jauh tingkatannya. Walaupun ngaku dirinya muslim, cuma pengakuan dirinya. Maaf, muslim itu bagi saya bukan sekedar beragama Islam. Tetapi sudah Islam, sudah merasakan rasanya Islam, sudah berserah diri total kepada Allah.
sudah tidak protes lagi. Sudah bisa menikmati semua kenyataan hidup apa adanya. Sudah penuh sukacita. Nih saya kasih tahu, kalau orang yang sudah selesai dengan dirinya, apapun yang sedang terjadi dalam kehidupannya, tidak masalah, tidak mengubah wajahnya. Wajahnya selalu penuh sukacita. Tenang, damai. Kelihatan tuh, bintit-bintit bekas nangis. Berarti aya masalah. Sudah bisa dibaca itu dalamannya. Udah bisa dibaca lah dalamannya. Betul nggak? Ngajar renul. Panona. Udah bisa dibaca. Hidupnya masih menendang, mencengkram. Sudah bisa dibaca. Belum mencapai derajat muslim yang sesungguhnya. Beragama sih sudah. Ngakunya. Padahal menjadi muslim itu syarat mati loh. Syarat mati. 3. Proses berasal dari pikiran yang menghakimi, bukan dari kesadaran. Jadi protes itu berasal dari pikiran yang menghakimi, pikiran yang gelap, pikiran yang masih terjebak benar dan salah. Dari situ sumbernya protes. Kalau kesadaran tidak pernah protes. Oleh karena itu, untuk belajar menikmati proses, berarti harus meningkatkan kesadaran. Supaya pikiran dapat dikendalikan oleh kesadaran. Yang keempat, protes adalah sumber penderitaan. Sedangkan penerimaan adalah sumber kedamaian. Jadi sekarang kita bisa simpulkan semua penderitaan kita dalam hidup berasal dari protes. Kalau kita menerima, ternyata di situ ada yang namanya kedamaian. Paham sampai sini? Oke. Lanjut. Bagaimana belajar menikmati proses? Belajar dari kerang. Memproses rasa sakit menjadi mutiara. Kerang untuk membangun mutiara itu ternyata dia mengubah pasir yang masuk ke dalam tubuhnya. Dibungkus. Menurut para ilmuwan biologi, itu mengalami rasa sakit yang luar biasa. Dan ternyata hasilnya adalah mutiara. Jadi sakit yang luar biasa itu harus percaya. Makin besar rasa sakit yang ditimbulkannya, berarti produk yang dihasilkan makin bermutu. Ini saya kasih tahu. Makin banyak ujian-ujian dalam hidup, makin banyak tekanan-tekanan dalam hidup, berarti makin banyak proses yang menyakiti kita. Sesungguhnya kita sedang dipersiapkan menjadi sesuatu yang bernilai dan berharga. Siap? Siap? Good. Baru keren. Buat apa sih ngaji banyak-banyak kalau tidak meningkat kesadaran? Ngaji itu gak usah banyak, prakteknya yang banyak. Ngaji dengan saya gak usah banyak-banyak, seminggu sekali aja. Tapi setiap seminggu sekali praktekkan dalam hidup. Wah, itu kalau dipraktekkan dahsyat, luar biasa. Belajar dari ulat, berproses menjadi kupu-kupu yang indah. Betul? Ingat, semua akan indah karena semua masa lalu telah berjasa mengantarkan kita menjadi kita yang hari ini. Potong saja satu episode di masa lalu, 1 jam saja, sesuatu yang menyakitkan di masa lalu, potong dari sejarah kita. Kita tidak akan menjadi kita yang hari ini. Sekarang, mari kita lihat, tidak ada masa lalu yang buruk. Bahkan sekarang kita harus berterima kasih pada semua masa lalu, karena ternyata semua masa lalu itulah yang telah mengantarkan kita menjadi kita yang hari ini. Baik dan buruk itu adalah penilaian pikiran. Semua dari semesta adalah cinta kasih. Semua baik-baik saja.
Pada akhirnya semua proses dalam kehidupan ini akan mengantarkan manusia untuk berserah diri. Kenapa ya saya lambat berserah dirinya? Sudah tahu jawabannya? Kan pada akhirnya semua proses di kehidupan ini, tujuan akhir dari semua proses itu mengantarkan kita untuk berserah diri. Berarti mengantarkan kita menjadi seorang muslim. Supaya kita bisa mati, supaya kita bisa kembali. Pertanyaan saya, kenapa proses untuk berserah diri itu pada diri kita lambat? Protes. Wah, kalian udah lulus semua. Udah pintar semuanya. Karena protes yang memperlambat itu. Makin banyak protes, makin lambat proses berserah dirinya. Dan kalau kita mati dalam keadaan tidak berserah diri, masih protes. Itu yang digambarkan oleh para nabi, para rasul, mati yang menyakitkan. Jadi yang membuat sakit itu bukan keras lunaknya malaikat pencabut nyawa. Tetapi yang membuat sakit itu adalah seberapa kuat cengkraman kita kepada sesuatu yang kita cengkram. Jadi ibarat yang gini nih, kan ada lem tuh, ada lem kalau nempel di tangan, kemudian tangan saya nempel di meja ini, daripada lepas malah mejanya ikut, atau daripada lepas malah kulit saya ikut meja. Seperti itu. Jadi kita mau mati dalam keadaan seperti apa, kita sendiri yang merencanakannya dari sekarang. Gak usah doa, ya malaikat Ijrail, nanti kalau kamu mencabut nyawaku, tolong jangan kenceng-kenceng. Gak usah begitu. Ciptakan sekarang dari kita kehidupan yang penuh dengan kedamaian. Lampaui semua dualitas. Latih diri kita untuk menerima yang tidak kita ingin. Dan melepaskan yang kita ingin. Sama baiknya. Terima orang baik kepada yang baik kepada kita. Terima orang yang jahat kepada kita, sama baiknya. Makanya kalau leluhur saya di Garut itu mengatakan, puncaknya ilmu mah jang, lamun maneh geus bisa nyaah kanu ngewa. Wah, saya dulu terima ilmu itu waktu masih kecil itu, belum ngerti itu. Tapi setelah saya besar, setelah saya dewasa, saya renungi kata-kata kakek saya itu, jang, puncakna ilmu mah nyaah kanu ngewa. Jadi ternyata puncaknya ilmu itu sayang kepada orang yang benci kepada kita. Itu puncaknya ilmu. Udah bisa? Udah bisa belum? Udah bisa belum? Ah, eta. Ternyata begitu saya praktekkan, waduh, luar biasa. Berat sekali. Terutama melawan ego. Melawan keakuan. Apalagi ketika bisikan-bisikan dari pikiran gelap itu selalu aja menggoda kesadaran kita. Enak aja. Dia sudah menipu uang kita habis miliaran. Masa saya harus baik sama dia? Ah, itu pikiran. Tapi kalau kesadaran, ya Allah, aku yakin dia dihadirkan olehmu untuk mematangkan aku. Kehadirannya menjadi guru bagiku. Itu kesadaran. Kalau kesadaran ngomongnya begitu. Maka aku berterima kasih atas kehadiran dia yang telah membenci aku. Karena lewat dia aku disadarkan menjadi orang baik. Aku akan menjadi orang baik kalau aku bisa baik sama dia. Kesadaran ngomongnya beda. Yuk, menurut siapa? Pikiran gelap atau kesadaran? Sok atau sing saladar. Ini praktek, agama itu praktek. Makanya puncaknya agama adalah ketika kita sudah bisa memperlakukan orang lain seperti kita memperlakukan diri kita sendiri.
Saya kalau ngukur agama orang, saya nggak ngukur, nggak ditanya kuesioner gitu. Tadi malam tahajud berapa ribu rakaat, nggak penting bagi saya. Karena itu hanya sarana untuk mencapai itu. Bahkan kalau ribuan rakaat dilakukan pun, kalau tidak membangun akhlak, berarti rakaat-rakaatnya itu tidak dilakukan dengan kesadaran. Buat apa ngukur itu? Karena puncaknya adalah akhlak. Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya aku diutus ke semesta ini untuk menyempurnakan akhlak. Bahkan di situ dikatakan bukan untuk menyempurnakan lagi, makarimal akhlak, untuk memuliakan akhlak. Apa akhlak? Akhlak itu kenyamanan dalam kontradiksi. Ketika sudah nyaman walaupun ada kontradiksi, itu tanda orang berakhlak. Jadi gampang ngukur akhlak seseorang. Ketika ada kontradiksi, nyaman gak dia? Tenang gak dia? Kalau sepeda motornya ketabrak orang aja langsung nyolot, jelas. Itu masih akhlak rendah itu. Belum mulia akhlaknya. Kalau orang yang sudah begitu dek ada kejadian, dah tenang aja. Nanti kita bawa ke bengkel ya, sepeda motor kita. Lalu menangkap, pesan apa ya hari ini? Kok saya ngalami kejadian begini? Oh, tadi saya terburu-buru dari rumah. Saya lupa membaca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Pikiran saya sudah di jalan, tapi tubuh saya masih di rumah. Gak selaras pikiran dengan tubuh saya. Ini kejadian, terima kasih ya Allah diingatkan dengan kejadian ini. Besok-besok saya selaraskan antara pikiran dengan tubuh saya. Saya hadir di sini saat ini sekarang. Jadi selalu penuh sukacita, selalu pelajaran. Itu orang yang sadar. Gak ada lagi kemarahan. Tenang. Enak gak kalau itu hidup? Orang juga pasti rindu hidup dengan kita. Coba kalau kita ketemu dengan orang yang baperan, gampang marah, kan mau ketemu juga enggan. Betul gak? Gitu. Makanya kan saya sering mengatakan, berhasil gak hidup kita selama ini? Berhasil gak kita beragama selama ini? Sederhana. Tanya orang-orang, ketika saya datang di kelompok kalian, apakah kedatangan saya dirindukan atau disesali? Ketika saya pergi dari kelompok kalian, apakah kepergian saya dirindukan atau disesali? Kalau kita datangnya disesali, perginya malah disyukuri. Begitu datang, shit. Sok mawa musibah. Didoakan dia, singgera ini. Alhamdulillah, begitu. Alhamdulillah. Kalau orang kita pergi bicara alhamdulillah, wah itu sudah tanda hidup kita udah brengsek itu. Jadi ngukur sesuatu itu pakai yang sederhana alat ukurnya. Jangan urut-urut lah. Jangan mengklaim diri ini paling soleh, paling benar. Sementara kita sendiri belum pernah mengukurnya. Kalau kita datang ke tempat ini, wah semua orang rindu, seneng. Dan ketika kita pergi, semua orang menyesali kepergian kita. Wah, keren itu. Jangankan orang lain, orang di rumah saja, anak. Assalamualaikum, aduh ibu. Bawel. Segala temenang. Iraha cenah ibu angkat deui. Sederhana ya. Jadi enggak usah tanya malaikat susah-susah, kenal juga enggak. Tanya malaikat rokib, boleh enggak ada bocoran? Lihat catatan amal saya, enggak usah. Tanya malaikat atid, lagi apa? Nungguin malaikat atid. Ngapain? Kali aja ada bocoran, amal buruk saya sudah berapa banyak. Gak usah.
Cara mengukurnya amal baik kita seberapa besar, amal buruk kita seberapa banyak. Cara mengukurnya begitu. Tanya yang paling dekat aja, suami atau istri. Pah, pami mama uih, kabumi teh, papa, binga. Kumahanya. Rek nyebutkeun bunga dan teu. Rek nyebutkeun teu bunga, sieun pasea. Sudah jelas itu, jelas tidak berhasil. Jadi itu ukuran-ukuran yang sederhana, bukan? Siap mempraktekkan? Praktek. Agama itu praktek. Jangan terlalu banyak menghayal. Oh nanti di surga saya begini begitu. Jangan. Nikmati aja sekarang dulu. Nanti. Ini ada berita bagus nih dari Allah. Di Quran surat Al-Ma'arij. Ma'arij itu Mi'raj. Jadi Mi'raj itu berarti pertemuan. Bahasa lain dari Ma'arij itu liqa sebenarnya di Quran. Itu bahasa tingkat tinggi nih di Quran. Nah ini juga diletakkan di Quran surat Al-Ma'arij. Nah ini kata Quran. Mari kita dengarkan. Quran surat Al-Ma'arij ayat 19. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu pencipta keluh kesah. Dan kapan manusia berkeluh kesah? Pasti saat dia berhadapan dengan sesuatu yang tidak dia suka. Buatan siapa keluh kesah? Buatan pikiran yang menghakimi. Suka keluh kesah? Sebenarnya saya malas nanya sebetulnya. Udah kelihatan dari wajahnya. Ayat selanjutnya. Idza masahu syarru jazua. Apabila ia ditimpa dengan kesusahan, ia menolak habis. Protes, menyangkal. Wa idza masahul khairu manua. Dan apabila ia mendapatkan kebaikan, ia serakah. Illal musallin, kecuali orang-orang yang sudah bisa sholat. Jadi musallin itu kalau bagi saya bukan orang yang sholat, yang sudah bisa sholat. Karena belum tentu orang sholat sudah bisa sholat. Belum tentu orang berdiri, duduk, ruku, sujud sudah mendirikan sholat. Belum tentu. Karena ciri orang yang mendirikan sholat, mendirikan berarti dia bangkit dari ketidaksadaran. Harusnya ketika sholat dia sadar. Sadar bahwa dia sedang bersama Allah. Sadar bahwa Allah tidak pernah meninggalkan dia. Sadar ingatannya hanya kepada Allah. Jadi kesimpulannya, sepanjang kita belum bisa sholat, hidup kita akan seperti ini. Sesungguhnya manusia itu akan terus menciptakan keluh kesah. Ketika mendapatkan yang susah, menolaknya. Ketika mendapatkan yang dia inginkan, dia serakah dengan yang dia inginkan. Menendang, mencengkram, menendang, mencengkram. Itu kata Quran. Illa, kecuali yang sholat. Pertanyaannya, kok saya sudah sholat masih seperti ini? Pernah nggak ada sesuatu yang menasihati kita dari dalam? Pernah? Kok saya sudah sholat, tapi saya masih menolak ketika saya susah. Saya masih menolak yang tidak saya ingin. Saya masih serakah pada yang saya ingin. Padahal saya sudah sholat. Ada gak sekarang kesadaran itu? Berarti jelas sholat kita itulah pangkalnya. Jadi pantas kalau di Quran Allah mengatakan innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una nas wa la yazkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang munafik itu adalah orang yang suka menipu Allah. Menipu Allah itu seperti menghadap padahal tidak. Banget yang harap ati mungkir bahasa Inggris namanya. Itu menipu. Pakai Allahu Akbar, tapi begitu Allahu Akbar, bray, jalan-jalan.
Gak tahu yang disembah ini siapa. Cuma tahu namanya saja. Tidak kenal yang disembahnya siapa. Cuma tahu namanya saja. Makanya para nabi, para rasul, setahu saya, gak ada mereka tuh yang sholat sebelum mereka tahu yang mau mereka sembah. Nabi Ibrahim mencari dulu Tuhan. Setelah tahu baru menyembahnya. Nabi Musa mencari Tuhan, diabadikan dalam Quran surat Toha. Setelah tahu, baru menyembahnya. Nabi Muhammad Isra Mi'raj dulu, setelah ketemu, baru menyembahnya. Itu contoh dari mereka untuk kita. Kita terus menyembahnya, sementara kita tidak tahu yang disembah. Tapi kita merasa sudah menyembah, yang padahal yang disembah adalah persepsi kita sendiri. Zon buatan kita sendiri. Maka di Quran Allah menyatakan, wa may yattabi'u aktsarahum illa dzan. Inna dzan kana la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya kebanyakan manusia melakukan sesuatu karena dzan, karena sakwa sangka, persepsi dirinya saja, bukanlah itu kebenaran. Inna dzan la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya persepsi bukanlah kebenaran. La yughni minal haqqi syai'a. Tidak ada kebenaran di situ. Jadi sekarang bisa mengukur? Coba. Saya kok sudah sholat, rajin 5 waktu, tetapi kok saya masih menolak saat mendapatkan yang saya tidak suka. Mencengkram, saya mendapatkan yang saya suka. Bahkan takut kehilangan yang saya suka. Betul apa tidak? Bukankah itu keserakahan? Nah, sepanjang kita masih seperti itu, saya kasih tahu, jiwa kita masih kotor. Berarti kalau jiwa kotor, tubuh spiritual kita masih bermasalah. Kalau tubuh spiritual bermasalah, tubuh intuisi kita bermasalah. Intuisi gak jalan. Gak jalan. Gak jalan. Mati intuisinya, mati rasa. Bahkan lihat orang susah pun bukan dibantu, malah diceritakan kesusahannya. Kemarin ada yang sakit di grup. Anaknya Mang Ujang masuk rumah sakit. Saya kasih contoh. Didoakan ya, transfer juga ya. Alhamdulillah. Brudul transfer. Tuh doa yang benar gitu. Doa yang benar tuh transfer. Kita selama ini basa-basi. Dan menganggap kalau sudah menyampaikan doa di WA sudah selesai. Nabi Musa pernah ditegur sama Allah. Hai Musa, kenapa ketika aku sakit kamu tidak menjenguk aku? Itu diabadikan dalam hadis qudsi. Lalu Musa berkata kepada Allah, ya Allah Tuhanku, bagaimana engkau bisa sakit? Bukan Musa, yang sakit adalah tetanggamu. Dan kalau kamu menjenguk tetanggamu, berarti kamu menjenguk aku. Allah menunggu di situ. Kita sudah terbanyak biasa basa-basi. Orang sakit cukup didoakan. Melayat tidak, bantu tidak. Padahal orang sakit itu susah. Masuk rumah sakit, perlu biaya. Anak saya masuk rumah sakit. Baru aja masuk rumah sakit. Belum apa-apa. Sudah dikasih keterangan yang harus ditandatangani. Siapa yang menanggung? Saya bilang. Bapak harus DP bayar 16.800.000. Saya di situ kemudian bertanya kepada pihak rumah sakit, bagaimana kalau yang sakit ini orang yang tidak punya apa-apa? Sudah aturan Pak ini, udah. Karena anak saya perlu pertolongan cepat, saya tanda tangan. Saya memikirkan bagaimana kalau orang tidak punya uang sebesar itu? Dan saya nggak masalah, uangnya ada dan saya percaya uang saya ada juga buat itu, makanya nggak pusing saya. Jadi begitu harus tanda tangan, oh uang yang kemarin dikasih Allah itu buat ini, itu aja. Karena Allah tuh selalu baik. Jadi saya tidak pusing, saya keluarkan aja, nggak masalah. Jadi coba sekarang, stop berbicara kebaikan, lakukan kebaikan. Terlalu banyak bicara kita.
Ya. Kalau ada yang sakit bukan safakilah, transfer. Mau 10.000, mau 20.000, kan kalau bareng-bareng meringankan. Betul apa tidak? Gitu. Kalau ada yang sakit minta nomor rekening. Makanya kami punya yang namanya BSI Peduli, Bumi Spiritual Isbatul Yakin Peduli. Kita menolong yang sakit, melahirkan, orang yang kekurangan pangan, anak yang tidak sekolah, alhamdulillah. Dan saya yakin ya, para sahabat yang tiap bulan berdonasi di yayasan kami, tidak berkurang bukan rezekinya, malah tambah berkah. Ternyata bahagia itu adalah membahagiakan orang lain. Orang yang masih mencengkram pada yang dia ingin dan kemudian dia menendang yang tidak dia ingin. Lihat, begitu datang uang karena dia ingin, dia pelitnya luar biasa, serakahnya luar biasa. Dia pikir uang yang ada di tangannya itu buat dirinya sendiri. Hidupnya tidak berguna. Ini hidup yang tidak bermakna. Bahkan memberi yang paling bagus adalah saat kita tidak punya. Kalau kita sedang berlebih memberi biasa, apalagi memberi uang recehan yang sudah kita tidak pakai, itu sampah sebetulnya. Oleh kita aja nggak dipakai. Tapi saat kita memberi, kita pun butuh dengan itu. Dan sebesar itu yang kita butuhkan, sebesar itu yang kita berikan. Luar biasa. Ada sahabat kita kemarin di sini mengalami pengalaman yang luar biasa. Dia tahu ada yang sakit, langsung keluarkan uang, sebesar itu dia bawa uang. Dan yang luar biasa, selesai dia memberi, dia dikasih proyek yang sangat luar biasa besarnya. Allah itu kalau tidak transaksional, asal tidak menjadikan Allah sebagai mitra dagang, awas hati-hati. Kalian memberi karena ingin diberi oleh Allah, mahal bere. Kalau mau memberi, memberi aja seperti matahari. Nanti urusan Allah. Jadi kalau mau memberi, memberi aja. Jangan minta balasan. Nanti kalian akan berhenti memberi. Kalau orang yang diberi tidak membalas seperti yang kalian mau. Dan hadiah dari memberi adalah menerima. Percaya sama saya. Bukan take and give. Menerima dulu baru memberi. Bukan. Yang bagus give and take. Belajar memberi. Bahkan ketika susah pun memberi. Saksikan. Keajaiban akan datang. Semua yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu yang dikatakan dengan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Malah kalian pasang itu di rumah doa 1.000 dinar. Kok 1.000 dinar sih, bukan 1.000 real, bukan 1.000 dolar, bukan 1.000 perak. Dibaca terus. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sawengi 1.000. Wa may yattaqil terus. Insyaallah mal bogana naon. Ini ada batur gawe hareuh maneh maca eta. Itu bukan dibaca, tetapi diambil sarinya. Bagaimana kita bisa mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka? Sudah tahu caranya? Sudah tahu caranya? Tuh, apal doa yang tadi? Pasti arapal. Matakan geus maca doa eta naha teu beunghar wae. Lihat saya semuanya. Ini sebenarnya udah mahal sekali ini ilmu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bagaimana caranya Allah memberikan rezeki kepada kita dari arah yang tidak kita sangka? Satu kuncinya, jangan menyangka. Jangan kehartikan lambat kalian itu. Ini saya kasih tahu. Kalau kita memberi kebaikan pada si A,
kemudian kita berharap si A membalas kebaikan pada kita, itu namanya menyangka. Kita akan dapat kebaikan sebesar yang disangka. Kalau kita berbuat kebaikan kepada Allah dan kita transaksi dengan Allah, karena Allah akan ngasih kebaikan sebesar yang kita pikirkan, itu namanya kebaikan itu disangka. Sedangkan kita ingin mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka. Caranya apa? Saat melakukan kebaikan, jangan menyangka apa-apa. Jangan berharap apa-apa. Jangan pengen apa-apa. Lepaskan. Percaya sama saya. Akan datang rezeki dari arah yang tidak disangka. Itu maksud ayat itu. Paham sekarang? Itu 1000 dinar. Baru bener. Benghar. Lanjut. Oke, sedikit lagi. Nah, di Quran surat Al-Baqarah Allah menyatakan diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal amat baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagi kamu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Yuk kita lihat. Kita membenci yang kita, boleh jadi kita membenci sesuatu padahal itu amat baik bagi kita. Boleh jadi kita menyukai sesuatu padahal itu amat buruk bagi kita. Jadi kalau begitu, selama ini kita menolak yang paling baik dari Allah, malah justru kita mendatangkan yang amat buruk bagi kita. Kenapa? Karena kita membenci sesuatu yang disebut buruk oleh kita dan menolaknya, dan kemudian kita sangat menyukai sesuatu yang disebut baik oleh kita malah amat buruk bagi kita. Ngerti sekarang? Kenapa kebaikan kita tidak bertambah? Rumusnya sederhana. Karena kita masih terjebak baik dan buruk. Yang disebut buruk oleh kita, kita benci sekali. Padahal itu amat baik. Berarti dapat kebaikan dari Allah? Tidak. Ada sesuatu yang menurut pikiran kita baik dan kita sangat mencengkram yang disebut baik oleh kita. Padahal itu amat buruk bagi kamu. Jadi malah kita bertumpuk setiap hari itu mendapatkan yang amat buruk. Bukan mendapatkan yang amat baik. Karena kita yang amat baik disimpan di tempat yang dibenci. Yang amat buruk disimpan di tempat yang kita sukai. Udah clear? Ngerti? Ulangi lagi. Agak lambat nih. Kenapa kita setiap hari terus menerus mendapatkan keburukan? Karena keburukan itu ternyata alamatnya di tempat yang disebut baik oleh kita. Kenapa kita sulit mendapatkan kebaikan? Karena yang disebut kebaikan tadi itu justru alamatnya di tempat yang disebut buruk oleh kita. Sedangkan yang disebut buruk kita tolak. Yang disebut baik kita terima. Berarti kita itu terus menarik keburukan, terus menolak kebaikan. Ini udah terlalu jelas. Gimana, ngerti? Oke. Jadi sekarang lepaskan penilaian baik buruk. Setiap proses adalah baik. Dan setiap proses ujungnya adalah indah. Karena Allah sedang memproses kita untuk kebaikan kita. Cuman kita belum tahu saja hasil akhirnya. Betul apa tidak? Oke. Jadi sekarang sudah sampai ke judul ini? Sudah sampai ke judul ini? Sudah. Proses dan protes. Setelah ini berubah sikap? Oke. Wiridannya masih ingat? Ya. Tidak usil, tidak komentar, maafkan, biarkan. Wiridannya itu. Tarik napas yang dalam. Begitu mau usil langsung tidak usil, tidak usil. Bodi mau komentar, no comment, no comment. Gak usah dikomentari. Ternyata damai-damai saja, baik-baik saja. Maafkan, biarkan. Ini wiridan sudah terbukti dan diamalkan ribuan bahkan ratusan ribu orang di seluruh dunia. Yang sudah dapat wiridan ini, sudah mencobanya dan ternyata sangat
Luar biasa. Jadi selamat mencoba, nikmati proses. Mulai sekarang, kalau belum bisa berhenti protes, kurangi paling tidak protes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ayahanda guru, ayah bunda semuanya. Terlebih dahulu Ahmad kasih tahu, jangan dulu menyalami ayah guru, berikan ayah guru waktu sejenak untuk istirahat. Selang itu kita salat duhur berjamaah semuanya. Yang mau minum atau makan sudah disediakan oleh panitia di depan sana. Untuk kelanjutan yang mau bertanya tentang kelanjutan ilmu ada Pak Firman, Ketua BSI. Insya Allah nanti setelah salat duhur kita bisa sharing bersama. Hatur nuhun sadayana. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.